Berdasarkan keterangan saksi yang merupakan mantan ajudan dari Verdi Sambo, apakah bisa disimpulkan bahwa unsur pembunuhan berencana terpenuhi? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam, Bang Jamin. Selamat malam Mbak Sylvia, selamat malam pemirsa Metro Baik, TV. Bang Jamin, tadi kita dengar kesaksian dari Azan Romer ya. Dia mengungkap bahwa dia melihat Verdi Sambo, mendampingi Verdi Sambo datang ke TKP Duren 3, kemudian dia melihat senjata Sambo atau ini senjata yang diduga milik Yosua karena tipenya HS itu terjatuh. Sambo sudah memakai sarung tangan. Apakah dari situ saja bisa terlihat bahwa unsur pembunuhan berencananya terpenuhi? Kalau kita melihat konteks pembunuhan berencana yang sudah dipersiapkan, alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, cara yang digunakan untuk melakukannya, dan bagaimana perbuatan tersebut akan dilakukan, ini terindikasi bukan hanya pada saat itu saja, tetapi pada saat di saguling. Jadi di saguling itu kan sudah ada niat jahat orangnya untuk melakukan suatu tindak pidana pembunuhan yang bukan dilakukan terhadap langsung oleh dirinya, tapi menyuruh orang lain, menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dan berdasarkan hasil rekonstruksi yang dikeluarkan oleh pihak penyidik, ditemukan bahwasannya bukan hanya Baradae yang melakukan eksekusi, tetapi juga dilakukan oleh Verdi Sambo. Nah, ini semakin menguatkan bahwa keterangan dari saudara Bomer tadi itu ya, Romer itu menunjukkan bahwasanya sudah ada persiapan untuk melakukan suatu tindak pidana dengan cara apa? Dengan cara membawa senjata tersebut di mobilnya sendiri, lalu menyiapkan sarung tangan hitam supaya menghilangkan jejak untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Nah, ini semakin menegaskan adanya rencana pembunuhan sendiri, Mas. Oke, semakin menegaskan adanya rencana pembunuhan ya, selain peristiwa di Saguling. Nah, kemudian di situ Romer itu mengatakan, Bang Jamin, bahwa ketika dia masuk, dia sempat kaget, spontan menodongkan pistol kepada Sambo, kemudian dia melihat bagaimana situasi yang ada di dalam. Dia bahkan sempat bertanya kepada Richard Eliezer, ada apa? Kemudian Eliezer menyatakan bahwa saya refleks, Bang. Kira-kira seperti itu ya, ketika Romer ini sudah melihat Yosua tergeletak. Apa konsekuensi kesaksian Romer ini terhadap Eliezer? Tentu kalau dilihat dari awal dia melihat adanya senjata yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Sambo, lalu dia melihat ada korban dari suatu perbuatan pidana, dan dia melihat orang-orang yang ada di sekitar korban tersebut, maka dia menemukan saksi fakta yang melihat sendiri, mengalami sendiri pada saat kejadian tindak pidana setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena Romer ini sendiri melihat ada suara tembakan. Pertama tembakannya 3 kali, yang kedua 2 kali, dan dia tahu persis tembakan itu berasal dari rumah yang Duren 3 yang dia ada pada saat di situ. Lalu setelah itu dia tanyakan, kenapa ada orang mati di situ, dan Baradae mengatakan ada tembakan seketika ya, tadi disebutkan adanya refleks. Nah, ini menunjukkan bahwasannya sudah ada perbuatan pembunuhan, tinggal siapa pelaku pembunuhannya. Baradae sudah mengakui dan tidak mengingkari bahwasanya dia melakukan karena perintah FS. FS juga dilihat oleh Romer kalau FS membawa senjata dan memegang sarung tangan, memakai sarung tangan, dan keluar dari situ sudah melepaskan sarung tangan setelah Romer mendengarkan tembakan tersebut. Nah, ini kan sangat sinkron ya, dari apa yang diterangkan Romer dengan apa yang ada dalam konstruksi, di mana
adanya suatu tembakan, walaupun sebenarnya tembakannya itu Baik. yang ditembak ke dinding itu lebih dari 3 kali, bahkan proyektil yang ada yang tersebar di lantai itu lebih daripada 5 proyektil. Nah, ini yang justru akan kita tanyakan. Ini ada perbedaan, Mbak Sylvia. Pertama, Romer mengatakan ada 3 kali plus 2 kali, berarti 5. Sementara proyektil yang ada di TKP yang dilakukan sebagai bukti itu lebih daripada 5 kali. Bahkan rekonstruksi juga lebih dari 5 kali tembakan. Nah, ini justru yang berbeda. Saya nggak tahu apakah Romer hanya mendengarkan 5 kali atau dia tidak dengar tembakan yang lainnya. Oke, ada juga yang masih bertentangan, Bang Jamin. Apakah Sambo itu ikut menembak Yosua atau tidak? Sampai saat ini kita masih mendengarkan keterangan yang bahwa Sambo ikut menembak itu hanya dari Eliezer. Sementara terdakwa lain yang berada di situ seperti Ricky Rizal misalnya, ia menyatakan ia tidak tahu apakah Sambo ikut menembak atau tidak. Romer tadi juga masuk ke rumah ketika bunyi tembakan sudah selesai. Dia tidak melihat lagi Sambo memegang senjata atau tidak. Nah, apakah penting untuk membuktikan Sambo ini ikut menembak atau tidak untuk semakin menguatkan pembunuhan berencananya atau bagaimana, Bang Jamin? Ya, jadi kalau dalam konteks menganjurkan melakukan suatu tindak pidana, dia tidak bisa mengelak kalau dia adalah eksekutor dan aktor intelektual. Dan hakim akan memperberat hukuman seseorang kalau dia sebagai aktor intelektual dan dia juga sebagai orang eksekutor. Nah, ini justru hukumannya lebih berat. Tetapi kalau dia cuma aktor intelektual, lalu ada penasihat hukum mengatakan dia tidak pernah menyuruh untuk melakukan pembunuhan itu inisiatif atau penafsiran sendiri oleh eksekutor, ini justru melemahkan, meringankan dia. Jadi jaksa sedang berusaha untuk membuktikan kalau sebenarnya aktor intelektual ini juga sebagai eksekutor agar hukumannya lebih maksimum dibandingkan kalau tidak bisa dibuktikannya ternyata aktor intelektual itu tidak melakukan eksekusi begitu. Terakhir Bang Jamin, satu lagi saja ya. Karena kan narasi yang sedang dibangun oleh kubunya Sambo ini seolah-olah Sambo ini spontan, jadi tidak melakukan pembunuhan berencana dan tidak menjadi eksekutor. Bahkan seperti buang badan hanya bilang bahwa Richard yang berinisiatif karena perintah Sambo sebetulnya hajar bukan tembak. Apakah Anda melihat bahwa dengan keterangan Romer pada hari ini semakin menguatkan bahwa Sambo adalah eksekutor, adalah inisiator sekaligus eksekutor? Ya, kalau kita rentetan ke belakang nanti ada saksi yang menerangkan Baradae sudah pasti kalau memang ditawarkan, dan RR juga sudah mengatakan bahwasanya perintahnya adalah perintah tembak dan perintah untuk membunuh dari Saguling, dan sampai kepada tempat yang Romer tadi sampaikan sebagai saksi bahwasanya buat apa seorang FS memakai sarung tangan lalu dia membawa senjata Joshua yang dikatakan oleh pengacaranya berbentuk jenisnya HS milik Joshua, lalu ada tembakan yang dikeluarkan. Nah, sekarang yang perlu dilihat adalah senjata HS itu adakah menembus dari bagian tubuh Joshua? Adakah proyektilnya ada di situ? Kalau begitu berarti sinkron antara senjata yang dibawa menggunakan sarung tangan, lalu ada bekas senjata tersebut di tubuh daripada Joshua. Nah, ini kan sangat identik ya, circumstances evidence-nya masuk begitu. Baik, kalau begitu terima kasih atas analisa Anda, pakar hukum pidana, Bang Jamin Ginting telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.